Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan kembali melakukan persekutuan doa keluarga. Kiranya melalui persekutuan ini, setiap pribadi dan keluarga dapat senantiasa mengalami kekuatan dari Tuhan. Saudara, pernahkah mendengar sebuah istilah yang mengatakan melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu?
Kalimat ini seakan mau mengatakan bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang melakukan sesuatu di dalam ketulusan. Namun, sebagai orang percaya, hari ini kita diingatkan untuk belajar melakukan dengan tulus hati. Karena dengan demikian, maka kita akan memuliakan Tuhan. Demikianlah tema di dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini, yaitu melakukan dengan tulus. Dengan bacaan yang diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Allah kita adalah Allah yang sungguh besar, yang senantiasa patut dimuliakan. Kini, marilah kita menyanyikan Kami Puji dengan riang. Dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi dan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat tata surya naikkan puji bagi-Mu. Para malaikat tata surya naikkan puji bagi-Mu. Marga satwa bergembira, menjaga kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Saudara, pernahkah kita merasa kecewa kepada manusia?
tentu kita pasti pernah mengalaminya. Namun, alangkah baiknya kita tidak larut di dalam kekecewaan tersebut dan hiduplah di dalam pengampunan. Manusia memang dapat mengecewakan, namun tidak demikianlah dengan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah belajar untuk hidup di dalam ketulusan. Kini saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama berkumpul di tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk menjalani kehidupan di dalam ketulusan. Namun kami tahu bahwa kami belum sepenuhnya mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami sungguh dapat bermakna dan menjadi berkat. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca berita firman Tuhan melalui Mazmur 97 ayatnya yang ke-9, dilanjutkan ayat yang ke-11 sampai ke-12. Mari kita bersama-sama membacanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, dan kita bersyukur di saat seperti ini, kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih
kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom, Bapak Ibu sekalian terkasih. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk waktu anugerah-Mu yang dapat kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena cinta kasih-Mu merangkul setiap hati kami, sehingga sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami bersyukur kami boleh memiliki waktu dan kesempatan untuk bersekutu bersama dengan-Mu. Saat ini kami menyediakan diri dan juga waktu kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat dan pengertian yang benar, supaya kami diinspirasikan oleh firman Tuhan malam ini, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu, yang Engkau pilih dan Engkau perlengkapi. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon dan berserah. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, bacaan Alkitab yang menjadi dasar dari perenungan kita malam ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Saya akan membacanya untuk kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema kita malam ini adalah melakukan dengan tulus, atau dalam bahasa Indonesia kita mendengar peribahasa melakukan sesuatu tanpa ada udang di balik batu. Jadi tidak ada maksud terselubung, tidak berharap beli satu gratis satu, tidak berharap dapat cashback atau beli sekian dapat potongan sekian. Semuanya kita lakukan dengan tulus, tanpa mengharapkan iming-iming di belakangnya. Tulus, kata yang familiar. Tetapi apakah mudah dilakukan? Akan bisa jadi ketika mulut mengatakan, saya memberikan dengan tulus, saya melakukan ini dan itu dengan tulus kepadamu. Tapi ternyata belum tentu benar-benar dalam hati kita melakukannya dengan ketulusan, tanpa iming-iming. Terlebih dengan situasi saat ini ya Bapak Ibu, situasi yang memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif dan juga inovatif supaya kita bisa bertahan. Mungkin membuat kita mengatakan, mana ada sih yang gratis? Mana ada sih yang cuma-cuma? Dan kemudian kita berpikir ulang untuk melakukan sesuatu atau segala sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ada iming-iming. Firman Tuhan hari ini melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan kita dan mengajak kita untuk apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setidaknya ada dua hal yang ingin disampaikan Paulus. Yang pertama, perbuatlah segala sesuatu. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Segala sesuatu artinya kita tidak bisa memilih apa yang akan kita lakukan atau kita kerjakan. Semuanya kita lakukan dengan segenap hati. Nah, menarik dalam bahasa Inggris, versi Inggris ini,
Kata segenap hati menggunakan kata entusiasme atau penuh antusias. Jadi kita tidak bisa membedakan pekerjaan yang satu dengan lain. Kita lakukan dengan semangat yang setengah-setengah atau semangat yang totalitas. Semuanya punya porsi yang sama. Itulah ketika kita melakukan dengan segenap hati. Mengapa bisa begitu? Dan mengapa harus begitu? Itulah nasihat Paulus yang kedua. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ayat ini kembali menegaskan apa yang tertulis di ayat yang 22. Lakukan, taatilah Tuhanmu yang dunia ini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, tetapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi kita melakukan dengan tulus hati karena ada rasa gentar, ada takut di sana. Bukan takut karena cerita horor, tidak beda. Tetapi takut karena menyadari siapa kita tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, mungkin saya tidak bisa ada sampai dengan saat ini. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa menikmati apa yang bisa saya nikmati sampai dengan saat ini. Pekerjaan, sekolah, teman, keluarga, apapun itu yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Tanpa Dia, segala sesuatu tidak bisa saya miliki sampai dengan sekarang. Sementara orang-orang yang tidak tulus adalah orang-orang yang takut kehilangan apa yang ada pada diri mereka. Takut kehilangan kepercayaan, takut kehilangan antusias, takut kehilangan prestasi, atensi dari orang lain. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di orientasinya hanyalah manusia. Tentang apa yang orang lain katakan tentang diri saya. Melakukan segala sesuatu dengan tulus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena itu, untuk membedakan apakah kita melakukan ini dengan tulus atau tidak, saya menyebutnya dengan SS. Ini bukan warung sebelah ya Bapak Ibu, tapi ini hanya untuk memudahkan bahwa kita melakukan sesuatu dengan tulus ketika yang satu, pertama, yaitu sadari. Sadari siapa diri kita, siapa yang ada di hadapan kita dan siapa yang kita, atau apa yang kita punya. Paulus berulang kali, kalau kita membaca secara keseluruhan kitab ini, menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka adalah manusia baru. Manusia yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Itu juga yang Paulus ingin ingatkan kepada setiap kita. Bahwa setiap kita diselamatkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu, kita pun perlu menghayati bahwa apapun yang ada di hidup kita hanyalah milik Allah, anugerah Allah semata. Selain itu, kita juga perlu menyadari tentang untuk apa sih kita di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang diperlengkapi dan dipercayakan untuk menjadi saksinya. Oleh karena itu, kita melakukan dengan ketulusan karena kita sungguh menyadari siapa dan untuk apa kita ada di dunia ini, yaitu untuk memuliakan namanya. Pertama, sadari, dan yang kedua adalah syukuri. Bapak Ibu percayalah bahwa orang tidak akan bisa melakukan dengan tulus ketika dia tidak pernah merasa cukup untuk dirinya. Ketika seseorang tidak pernah bersyukur tentang apa yang sudah ia punya sampai dengan saat ini. Orang-orang ini takut ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sementara tulus artinya nothing to lose. Tidak apa-apa jika hilang. Tidak merasa ketika kita melakukan sesuatu ada yang hilang. Entah waktu, tenaga, atau materi yang kita punya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kembali lagi, bahwa apa yang dipunyainya, apa yang bisa dia kerjakan, semuanya hanya karena anugerah Allah. Bahkan ketika ejekan atau kerugian secara finansial,
ketika dia melakukan sesuatu itu, dia masih tetap bisa melakukan dengan tulus karena dia sungguh menghayati. Orang-orang yang tulus menghayati bahwa kehidupan, kegagalan adalah suatu cara bagaimana Tuhan semakin memperlengkapi dia untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi alat menyatakan kemuliaannya. Jadi pada akhirnya, kalau kita berbicara soal ketulusan, melakukan dengan tulus ini bukan tentang apa yang akan kita dapatkan, tetapi apa yang telah kita terima. Sadarilah dan syukurilah. Niscaya kita akan dapat melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, dengan penuh semangat dan antusias. Selamat melanjutkan kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk semakin semangat dan penuh antusias menjalani hidup ini. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar, maka kita dapat semakin diteguhkan untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup dalam ketulusan dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan manusia. Marilah kita menutup persekutuan doa keluarga ini dengan menyanyikan "Ikut Dikau Saja Tuhan". Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh dirimu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dan mengabdi padamu.